lagi bertemu di Erwin Tanjung Channel. Kali ini kita akan membahas terkait tentang kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum paradigma baru yang akan diberlakukan secara terbatas pada tahun 2022. Informasi yang kita terima ada 7 hal baru di dalam kurikulum paradigma baru ini. Yang pertama terkait dengan struktur kurikulum, di mana di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila. Ini akan menjadi acuan pengembangan standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian. Kemudian yang kedua, adanya istilah capaian pembelajaran. Ini sebenarnya adalah istilah pengganti untuk kompetensi inti yang terdapat pada kurikulum sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pada kurikulum paradigma baru ini akan memakai pendekatan tematik. Kita tahu bahwa pendekatan tematik ini pada kurikulum sebelumnya itu hanya dilakukan pada tingkat sekolah dasar. Kemudian yang keempat, jumlah jam pelajaran itu ditetapkan per tahun. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya bahwa jam pelajaran itu ditetapkan per minggu. Kemudian yang kelima, model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran. Dengan model ini, sekolah diberi kebebasan untuk menerapkan, termasuk terkait asesmen dalam bentuk proyek dengan model pembelajaran kolaboratif ini. Kemudian yang keenam, kembali munculnya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, yang pada kurikulum baru ini disebut dengan mata pelajaran informatika. Dan yang ketujuh, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu dijadikan satu menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial yang disingkat dengan IPAS. Dan ini hanya berlaku untuk tingkat sekolah dasar. Inilah 7 hal yang baru, yang katanya baru di dalam kurikulum 2021 ini. Tetapi kalaulah misalnya kita analisis lebih tajam, sebenarnya tidak ada hal yang baru di dalam kurikulum 2021 ini. Paling-paling kalaupun ingin kita adalah hal yang baru adalah munculnya semangat, yaitu dalam struktur kurikulum yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan hal-hal yang lain, misalnya capaian pembelajaran, tentu hanya sekedar ganti nama saja dari kompetensi dasar kepada capaian pembelajaran, yang merupakan adalah target yang harus dipenuhi oleh seorang siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, begitu juga dengan pendekatan tematik sebenarnya juga sudah dilakukan pada kurikulum sebelumnya. Demikian juga misalnya tentang mata pelajaran teknologi kembali dimunculkan. Secara pribadi sebenarnya pada kurikulum sebelumnya ketika mata pelajaran TIK ini dihapuskan, ada sebenarnya kerisauan ya, ada semacam protes. Kenapa mata pelajaran ini dihapus? Padahal di era teknologi seperti ini, tentu mata pelajaran ini adalah sangat bermanfaat bagi siswa. Nah, kita bersyukur pada kurikulum akan datang ini bahwa mata pelajaran TIK ini, walaupun diganti dengan nama informatika, itu kembali dimunculkan di dalam pembelajaran bagi siswa. Nah, demikian juga misalnya tentang jumlah mata pelajaran yang ditentukan secara per tahun, ya pada dasarnya ya sama saja ya. Sebenarnya tidak ada bedanya sebenarnya
antara mata pelajaran secara per minggu ataupun ditentukan secara per tahun. Sebab ketika ditentukan secara per tahun, nanti tentu juga akhirnya akan dialokasikan secara per minggu. Jadi hanya sekedar teknis saja sebenarnya. Tapi pada intinya ya ini sama saja sebenarnya pada kurikulum sebelumnya. Nah, demikian juga penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS pada tingkat SD sebenarnya pada dasarnya sama saja. Tetap juga IPA dan IPS itu diajarkan di sekolah, tapi pada kurikulum yang baru ini hanya digabungkan saja, hanya menjadi satu mata pelajaran, yaitu IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tapi pada intinya ya sama saja, IPA dan IPS tetap diajarkan di sekolah. Ini barangkali sekedar analisis kita terkait dengan pelajaran hal-hal yang baru di dalam kurikulum paradigma baru yang akan diberlakukan secara terbatas pada tahun 2021. Kita sebenarnya bersyukur bahwa munculnya kurikulum baru ini. Mudah-mudahan kurikulum ini ya membawa pembenahan, membawa pencerahan, bisa memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Harus kita sadari memang bahwa mutu pendidikan Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lain, tentu kita sangatlah ketinggalan sekali. Banyak peringkat-peringkat kita memperoleh nilai ranking terbawah ketika berbicara tentang masalah pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin jujur sebenarnya bahwa kurikulum sebelumnya itu sebenarnya adalah kurikulum yang terbaik sebenarnya. Ya. Oleh sebab itu sebenarnya pergantian kurikulum ini hampir tidak mempengaruhi mutu pendidikan Indonesia. Sebaik apapun misalnya konsep dan teoritis sebuah kurikulum, itu sebenarnya tidak berhasil dengan baik jika kita tidak memperhatikan. Pemerintah tidak memperhatikan ujung tombak daripada eksekusi daripada sebuah kurikulum. Jadi sekali lagi, sebaik apanya sebuah kurikulum, sebagus apapun teoritisnya, itu tidak akan berhasil jika ujung tombak yang akan menyelesaikan kurikulum ini tidak mendapat perhatian yang besar. Siapa itu? Ujung tombaknya adalah guru. Kita harus jujur mengatakan bahwa guru tidak mendapat porsi yang besar untuk mengenal yang namanya sebuah kurikulum. Munculnya kurikulum paradigma baru ini, padahal kurikulum K13 sekalipun belumlah tuntas dipahami oleh seorang guru. Munculnya kurikulum paradigma baru ini, padahal sosialisasi tentang K13 pun guru belumlah tuntas. Artinya, ke depan kita berharap pemerintah itu benar-benar memperhatikan tokoh ujung tombak ini, yaitu guru. Saya sering secara bercanda misalnya, dari kurikulum ke kurikulum, tapi guru sosialisasinya tidak sampai. Contoh kecil saja misalnya, di dalam proses pembelajaran, katakanlah kurikulum ini, tentu akhirnya itu akan mengacu kepada bagaimana bisa guru memberikan pelayanan yang terbaik dalam pendidikan kepada anak didik. Nah, sampai hari ini berbagai pelatihan misalnya, contoh misalnya pelatihan untuk melatih guru membuat rencana pembelajaran yang disebut dengan RPP,
sampai detik ini pun masih kita temukan bahwa guru belum tuntas atau belum paham atau tidak tahu bagaimana membuat sebuah RPP yang baik. Amatilah guru-guru kita. Itu kebanyakan RPP-nya adalah copy paste. Jadi secara ruh guru-guru itu jelas kebanyakan, ya bukan seluruhnya ya, tapi banyak guru yang tidak mampu atau tidak paham atau tidak mengenal bagaimana cara membuatnya. Nah, pelatihan-pelatihan yang dibuat juga mulai tingkat nasional atau tingkat provinsi misalnya, pelatihan tentang RPP pun sama saja. Para instruktur tuh kadang-kadang ya sekedar copy paste saja, tidak tuntas memberikan pelatihan-pelatihan, hanya sekedar seremonial saja, sekedar sebuah proyek saja, selesai tanpa memberi manfaat bagi seorang guru. Nah, ini dapat kita lihat misalnya bagaimana gagalnya pendidikan kita di masa pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini. Sampai detik ini guru belum menerima bagaimana model pengajaran yang sebagai rule model pembelajaran selama pandemi. Kita nggak melihat, dan tidak ada semacam model pembelajaran yang ditawarkan selama pandemi. Guru dibiarkan berkreativitas sendiri, mencari jalan sendiri, menemukan polanya sendiri. Itu bagi guru-guru yang berkreatif, bagi guru-guru yang ingin membangun anak bangsa. Bagi guru-guru yang barangkali dalam tanda kutip kurang memahami IT, apalagi itu secara mendadak, ya, sekaligus tidak mendapat pelatihan, pembekalan, ya maka akhirnya guru ya memberikan pelajaran pada masa pandemi COVID-19 itu ya sesuai dengan kemampuannya, yang tentunya ini menjadi permasalahan untuk mutu pendidikan kita. Nah, oleh sebab itulah ke depan ini pelatihan-pelatihan itu hendaknya harus diberikan dengan tuntas kepada para guru yang sebagai ujung tombak pendidikan. Belum lagi kita bicara masalah penilaian misalnya. Bagaimana membuat soal-soal yang hari ini istilahnya soal-soal yang hot misalnya. Itu harus harus diberi pembekalan kepada guru. Belum lagi strategi pengajaran, model pembelajaran yang seharusnya ketika terjadi perubahan kurikulum itu akan terjadi perubahan struktur kurikulum, perubahan model pengajaran, perubahan target, perubahan cara dan sebagainya. Itu yang harus disampaikan kepada para guru-guru sebagai ujung tombak untuk mengeksekusi sebuah kurikulum. Kalau hanya sekedar teoritis dan sebagainya, ya sama saja. Ya, berubah kurikulum, tapi model pengajaran guru ya sama saja dengan kurikulum tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus kita pahami bahwa setiap perubahan kurikulum itu adalah perubahan cara mengajar, cara model mengajar, cara pendekatan dan sebagainya. Dan inilah yang seharusnya harus disampaikan kepada para guru tersebut. Jadi sebagai kesimpulan, kalau ingin berhasil kurikulum paradigma baru ini tidak gagal seperti kurikulum sebelumnya, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah benar-benar mensosialisasikan ruh daripada kurikulum ini. Bagaimana kurikulum ini kepada setiap guru harus ini disampaikan. Kalau tidak, ya sama saja. Guru mengajar di depan kelas tanpa memahami kurikulum. Guru mengajar di kelas sama saja, mau kurikulum A, B, C, dan D sama saja. Maka oleh sebab itu, sebagai seorang guru yang sudah 25 tahun lebih berkecimpung di dunia pendidikan, mengharapkan pemerintah benar-benar serius memberikan sosialisasi yang benar, yang baik, serta pelatihan, pembekalan khususnya sekali lagi kepada ujung tombak yang akan melaksanakan kurikulum ini, yaitu guru. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat jadi pemikiran kepada kita untuk perbaikan pendidikan, mutu pendidikan kita di Indonesia. Selamat datang kurikulum baru, kurikulum
paradigma baru 2022. Mudah-mudahan kurikulum ini dapat mengantarkan mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.